Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dak Berencep, yoi. Banyak yang bilang kalau produk-produk gue itu punya karakter atau style yang nggak biasa, khususnya di produk sarkul atau sarung kulit pisau. Bahkan ada salah satu komentar dari subscriber yang bilang karya gue itu nyeleneh. Sebenarnya setuju nggak setuju sih, karena menurut gue tiap crafter itu unik, punya karakter dan style masing-masing. Dan kalau dari gue sendiri itu karena gue orangnya suka explore dan mencoba hal-hal baru. Ya namanya juga coba-coba, kadang berhasil, kadang boncos. Seperti di episode kali ini, gue bereksperimen untuk bikin sarkul tapi dengan model kydex. Jadi nanti hasil akhirnya kayak sarung-sarung pisau dari bahan kydex. So pasti udah nggak pakai jahit benang lagi ya. Dan hal ini biasa disebut dengan stitchless. Jadi untuk penggabungannya itu hanya mengandalkan dari kekuatan lem atau bisa juga ditambah dengan rivet. Dan sebenarnya ide ini muncul karena kemarin gue sempat dikasih sampel bahan kulit dari sesepuh gue asal Purwodadi. Dia bilang dia punya bahan vektan yang motifnya miling. Jadi udah ada motifnya dari bawaan pabrik. Motif miling itu kayak motif kulit-kulit jeruk gitu. Gue sih baru pertama kali lihat atau pegang vektan yang model kayak gini. Awalnya gue curiga kalau ini artikel Napa. Tapi dia tetap ngeyel kalau ini vektan. Akhirnya gue bilang ya udah deh kirim aja ke sini, kita lihat sefektan apa dia. Oh ya, untuk pisau yang bakal gue jadiin bahan percobaan di project kali ini adalah pisau koleksi gue yang kebetulan dari awal dia sebenarnya udah punya sarung sih, cuman kurang proper. Jadi di sini sekalian gue bikinin sarung baru yang lebih cakep. Kayak gimana pisau di project kali ini? Nih, gue kasih birol. Menurut gue, bilah ini memiliki desain yang unik, terdiri dari dua kombinasi bentuk bilah yang berbeda, yaitu perpaduan antara kerambit pada handle dan bilah dengan tipikal ship foot point. Secara dimensi, bilah ini masuk ke kategori utility knife dengan panjang overall sekitar 21 cm. Untuk bahan materialnya, terbuat dari bahan karbon steel dan kayu sonokeling pada bagian handle-nya. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Untuk konsep sarkulnya, seperti yang udah gue bilang di awal tadi, bahwa di project kali ini gue mau bikin konsep stitchless atau yang tanpa jahitan benang ya, tapi dengan model kydex. Kenapa kydex? Ya karena bahan kulitnya udah termotif miling, jadi udah ada teksturnya. Mirip bahan-bahan kydex pada umumnya, yang punya tekstur kasar-kasar halus gitu. Kok kasar-kasar halus? Yes, pokoknya gitulah. Yang punya kydex pasti paham maksud gue. Yang belum paham mungkin bisa sedikit gue jelasin. Kalau kydex itu biasanya untuk bikin atau bahan untuk bikin dashboard mobil. Nah itu, correct me if I'm wrong. Cemimiu. Kalau ada yang mau nambahin, tulis di kolom komentar. So, kayak gimana prosesnya? Langsung kita eksekusi. Check it out. Sebenarnya ada banyak bilah-bilah kolpri gue yang belum punya sarkul, dan setelah gue pilih-pilih, akhirnya pisau inilah yang lolos seleksi untuk gue naikin projectnya. Gue lupa kapan terakhir kali gue sentuh ini pisau, dan kondisinya udah mulai muncul spot-spot nggak jelas kayak gini. Dan proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan desain dan ukuran yang fix sesuai bentuk bilahnya. Di project kydex wannabe kali ini, gue mau pakai model yang tipe stacked atau yang ditumpuk, menyesuaikan bentuk bilahnya yang combat taktikal. Dan kurang lebih nanti bentuk roundnya kayak gini. Setelah itu, langsung gue aplikasiin ke media kulitnya. Dan untuk membuktikan kalau ini vektan, gue mau coba dengan proses wet molding atau cetak basah. Dari sini, sepertinya gue mulai yakin kalau ini memang vektan. Dan gue terusin ngemoldingnya sampai dapetin bentuk yang gue inginkan.
Nggak lupa gue coating bagian dalam agar bilahnya aman dan sarkulnya juga lebih sehat alias nggak gampang jamuran. Untuk permukaan luarnya, gue cat dengan warna dark bone dengan sedikit tambahan spot hitam sebagai aksen vintage-nya. Ya walaupun ini konsepnya Kydex wannabe, tapi gue pengen kesan kulitnya nggak hilang gitu cuy. Mulai penyatuan body-body dan beberapa part aksesoris, dan prosesnya gue terusin sampai ke tahap finishing. Oh ya, buat kalian yang mau pesen produk letter custom di DAK Letter, bisa langsung diobrolin sambil ngopi-ngopi di nomor berikut ini. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project Sarkul coba-coba kali ini gue nyatain selesai. Dan hasilnya adalah, ya bisa dibilang gagal sih. Salahnya di mana? Gue bahas setelah foto-foto dan video perform berikut ini. Check it out. Dan sekarang sekalian gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan milling ukuran 3 mili. Dan ternyata ini beneran Vectan cuy. Panjang sarkul ini mencapai 18 cm, tidak termasuk bagian bed loop. Bagian terlebarnya sekitar 7 cm dan tebalnya ada di 6 mm. Warnanya gue pakai dark bone dengan sedikit spot hitam untuk memberi kesan vintage-nya. Finishing warnanya gue pakai top coat semi gloss biar catnya aman, sekaligus mengekspos detail motif atau teksturnya. Motifnya udah bawaan dari pabriknya sono ya, jadi gue udah nggak ngapa-ngapain lagi. Ini gue tambahin layer yang sifatnya cuma untuk aksesoris saja. Dan karena ini stitchless atau nggak dijahit, jadi gue cuma pakai lem aja. Menurut gue sih ini masih aman kok, karena pisaunya juga kecil dan ringan. Untuk menambah kesan Kydex-nya, gue pasangin stud-studan ini atau ring eyelet warna ATG. Dan inilah biang keroknya, kenapa gue bilang Sarkul ini gagal. Sebenarnya gue agak males yang ngejelasinnya, jadi gue tunjukin aja detail salahnya di mana. Jadi di sini kelihatan jelas banget kalau lubang kanan dan kirinya itu gak presisi. Harusnya kan bisa lurus kayak gini ya. Tapi ketika awal ini gue masukin, hasilnya mencelek semua. Nah, mencelek semua guys. Ada yang tahu mencelek nggak? Yes, pokoknya gitulah. Mencelek lah, miring semua. Kesalahannya ada di teknis saat proses pembuatannya. Padahal di awal gue udah ukur persis saat proses ngeplong ya. Tapi ketika udah disatuin, ternyata selisih beberapa mili antara lubang kanan dan lubang kiri. Ya, gue tahu. Pasti di antara kalian ada yang timbul pertanyaan, kenapa pada proses ngeplongnya nggak terakhir aja sekalian pada waktu body-body itu disatuin? Alasannya simple. Ini bukan bahan Kydex yang mungkin thickness-nya cuma sekitar 1 mili. Ini gue pakai Vectan yang ukuran 3 mili, yang kalau disatuin jadi 6 mili. Dan ring eyelet gue ukurannya cuma 5 mili, yang kalau di press itu berkurang 2 mili. Jadi tersisa cuma 3 mili. Sedangkan tebal finish Sarkul ini mencapai 6 mili. Jadi kalau mau aman, setidaknya gue butuh ring eyelet itu yang panjang lehernya sekitar 8 mili. Dan gue nggak nemu itu. Jadi buat ngakalinya ya memang harus diplong satu-satu antara lubang kanan dan kiri. Lalu, apakah gue nyerah sama konsep ini? Tidak semudah itu, Ferguson. Karena gue udah tahu letak salahnya di mana, jadi next kalau ada project Kydex wannabe lagi, gue bisa bikin yang lebih baik dan lebih oke. Ya itu tadi hasil keseluruhan project pribadi gue di episode kali ini. Jadi kalau dibilang gatot atau gagal total, kayaknya sih enggak lah ya. Karena secara looks lumayan. Untuk safety-nya oke. Build quality-nya juga proper. Tapi nggak tahu, bisa dicuanin nggak ini? Kalau ada yang minat, bisa langsung di DM ya. Dan di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Paman Joko Wardoyo dari Purwodadi yang udah mau ngendorse bahan kulit Vectan millingnya. Mantap.
Buat kalian yang butuh bahan kulit perca atau panel, bisa hubungin beliau. Nanti akun sosial medianya gue share di kolom deskripsi. Bisa juga kalian dapetin di e-commerce langganan kalian. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Selamat menunaikan ibadah puasa dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue encep, pamit, mau ngopi. Ciao!